Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Idamatus Silmi dari mahasiswa pendidikan akuntansi. Vintage atau masa depan industri keuangan. Vintage atau finance teknologi merupakan gabungan dari keuangan dan juga teknologi. Jadi dalam vintage ini sendiri merupakan keuangan secara teknologi, jadi berbasis teknologi. Vintage sistem sejarahnya dari barter ke emas, lalu mulai dengan uang kertas. Nah, dalam sejarahnya vintage 1.0 dimulai pada tahun 1866. Nah, saat kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang, kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga 1913. Nah, 5 tahun setelahnya, pada tahun 1918 muncul sistem pengiriman uang secara elektronik, yaitu bernama Van Wire. Nah, tahun 1950-an terjadi perubahan besar dalam pengiriman uang dengan munculnya kartu kredit. Vintage 2.0, perkembangan vintage ini yaitu ditandai dengan munculnya uang tunai mandiri. Nah, dengan adanya uang tunai mandiri ini ditandai dengan adanya perkembangan internet dan komputer. Nah, karena berkembangnya internet, e-commerce mulai banyak bermunculan di tahun 90-an. Selain itu, mulai muncul banyak layanan internet banking dan situs penjualan saham online. Nah, di era ini berhentinya saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Vintage 3.0. Setelah tahun 2008, perkembangan vintage ini masuk ke masa selanjutnya. Mulai terlihat pada startup yang menyediakan jasa layanan keuangan seperti jasa pembayaran online, crowdfunding atau pinjaman online dan juga lain-lain. Nah, pada tahun 2009 muncullah Bitcoin, yaitu sebagai investasi atau alat alternatif investasi dalam vintage ini sendiri. Vintage 4.0. Di sini sudah mengenal e-mobile atau juga dengan ponsel pintar, yaitu dimulai pada dekade 2000-an. Ragam fokus finansial teknologi. Nah, para startup ini mulai menyediakan atau menciptakan hal-hal baru. Yang pertama ada peminjaman. Nah, peminjaman ini sendiri dibuat mulai dari golongan menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Nah, peminjaman ini sendiri dirasa lebih cepat, efisien, lebih mudah, dan juga mereka atau para pengusaha sendiri memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga dalam perusahaan ini semakin banyak yang berkembang karena mudahnya dalam mengelola keuangan atau mendapatkan pinjaman yang lebih cepat dan juga efisien ketimbang kita meminjam dalam bank-bank konvensional yang sudah jelas banyak prosedur yang harus kita lewati dan juga banyak waktu seperti itu. 2. Ada alat pembayaran. Nah, alat pembayaran pada vintage ini sendiri merupakan cashless, di mana kita bisa membayar atau mengeluarkan uang dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit maupun juga e-money atau OVO dan juga GoPay dan masih banyak yang lainnya. Nah, dengan ini kita bisa mengeluarkan uang sejumlah apa yang kita gunakan. Jadi 3 yaitu peer to peer atau sharing file ini begitu mudahnya kita menggunakan vintage ini dengan cara mendownload atau mengunduh file dan juga mengambil suatu karya atau tulisan dalam media sosial maupun internet. Ada perbandingan layanan dan bank asuransi. Nah, sehingga dalam perbandingan ini sendiri, jika Anda perlu dana atau juga Anda perlu meminjam uang, nah kita bisa melihat dengan mudah dalam tabel. Nah, dalam tabel itu terdapat dari bank A, B, dan C
itu bisa dibandingkan dari segi biaya administrasi dan juga dengan total pinjaman yang akan dilakukan. Nah, jasa-jasa perbankan ini dimasukkan ke dalam situs atau suatu simulator yang lebih mudah untuk memutuskan bank mana yang akan kita gunakan untuk berinvestasi dan akan lebih memudahkan kita dalam berinvestasi. Jadi kita bisa memilah dengan cepat dalam menggunakan simulator tersebut. Secara garis besar, kelebihan dari finance teknologi yaitu crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan urun dana atau bisa disebut juga berdonasi atau menggalang dana. Nah, biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tempat tinggal mereka, atau juga bisa digunakan dalam kegiatan sosial lainnya, dan juga untuk membangun sektor-sektor energi lainnya. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini tentunya lebih mudah dan lebih cepat dibanding kita menggunakan jasa bank yang tentunya akan memakan waktu cukup lama dalam perjalanan, dan juga kita perlu mengeluarkan biaya pengeluaran saat kita datang ke tempat tersebut. Itu kita membutuhkan biaya lebih gitu. Jadi kalau dalam vintage ini sendiri itu kita hanya perlu menggunakan ponsel dan duduk di rumah. Kita hanya perlu mengklik tablet atau handphone yang kita punya, dan di situ kita hanya membutuhkan jaringan internet saja, jadi tanpa memakan waktu lama. Nah, untuk kekurangannya sendiri secara garis besar yaitu ada celahnya kejahatan cyber. Nah, di sini kita harus lebih pandai-pandai meyakinkan bahwa jasa yang kita pakai itu benar-benar terdaftar dalam pemerintah atau legal. Nah, dan juga jika kita sebagai penjual atau juga kita sebagai bank, kita harus memastikan apakah dari penjual dari nasabah itu sendiri itu track recordnya baik. Nah, jika buruk mungkin bisa menjadi pertimbangan kita dalam menerima pinjaman dari nasabah tersebut. Pertama, yaitu ada terdaftar di OJK. Nah, jadi harus mendaftar dulu di OJK. Untuk proses selanjutnya yaitu kita melakukan disk review. Jadi data-data itu direview terlebih dahulu. Nah, setelah direview, jika dalam pihak Dewan Pengawasan Syariah itu menyetujui, maka dalam vintage tersebut bisa melakukan presentasi. Nah, setelah presentasi nanti akan ada rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah bahwa vintage syariah tersebut dapat memenuhi sebagaimana cara pengelolaan keuangan dalam Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi polanya perubahan digital ini terjadi sangat cepat. Nah, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman kita. Jadi mari kita majukan keuangan digital di Indonesia. Terima kasih.